Kita menginginkan untuk mencapai banyak hal, menjadi produktif dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Tapi apa kamu sudah sadar bahwa meskipun kita sibuk itu belum tentu produktif? Hal ini memiliki hubungan erat dengan prinsip Pareto yang akan kita bahas di video ini. Setelah menonton ini, kamu akan bisa mengelola waktu dan tenagamu untuk menghasilkan produktivitas yang sesungguhnya. Silakan disimak. Prinsip Pareto juga dikenal sebagai prinsip 80-20. Prinsip ini menyatakan kalau 80% hasil yang kita dapetin berasal dari 20% kegiatan yang kita lakukan. Prinsip ini dikemukakan oleh ekonom Italia bernama Vilfredo Pareto, yang mana pada saat itu dia menemukan bahwa 80% hasil panen kacang polong yang ada di kebunnya dihasilkan oleh 20% tanaman yang dia punya. Dalam prakteknya, prinsip Pareto ini nggak harus saklek 80-20. Bisa aja dia jadi 60-40, 70-30, dan komposisi-komposisi yang lain. Konsepnya adalah sebagian besar dari hasil yang ada itu dihasilkan oleh sebagian kecil kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Dan kebalikan dari prinsip ini juga berlaku, yang berarti sebagian besar kegiatan yang kita lakukan sebenarnya hanya menghasilkan sedikit bagian dari output yang ada. Kita dapat melihat konsep ini pada hal lain dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, pada saat video ini dibuat, 60% jumlah view pada channel ini dihasilkan oleh 40% video yang sudah saya upload. Atau pada soal ujian, di mana soalnya memiliki bobot 30% untuk pilihan ganda dan 70% untuk esai. Dan ternyata soal esai ini materinya cuma 30% dari buku. Contoh lain, di sebuah perusahaan, yang 80% pendapatannya didapatkan dari 20% pelanggannya. Kamu punya contoh lain? Komen di bawah ya. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, waktu adalah sumber daya yang berharga. Dan kita sama-sama diberikan waktu 24 jam. Banyak dari kita beranggapan kalau semakin banyak waktu yang kita gunakan untuk bekerja, akan memberikan hasil yang lebih banyak juga. Seperti yang saya bilang di awal video, hal itu belum tentu benar. Dan prinsip Pareto mendukung pendapat saya. Kita udah memasuki zaman di mana kerja keras sampai lupa waktu itu merupakan sesuatu yang keren. Padahal dengan kerja seperti itu, kita mengesampingkan beberapa hal. Waktu tidur yang cukup, waktu dengan keluarga, dan kesehatan mental. Dengan prinsip Pareto, kita diingatkan bahwa kita bisa menghasilkan lebih banyak dengan bekerja lebih sedikit. Caranya yaitu berfokus pada 20% kegiatan yang memberikan 80% impact. Jadi, kalau saat ini kamu sudah terbiasa dengan banyak aktivitas yang menyita waktu, coba berhenti sejenak. Mundur 2 langkah, dan kamu lihat kegiatan kamu dari sudut pandang yang lebih jauh. Kamu lakukan zoom out, seperti ini. Setelah itu, luangkan waktu untuk menilai kegiatan yang ada di jadwal kamu. Mana yang memberikan output signifikan, dan mana yang hanya menghasilkan sedikit output. Dan tugas kamu selanjutnya adalah maju lagi 2 langkah, lakukan zoom in, fokuskan tenaga kamu di aktivitas yang memang layak kamu kerjakan. Dan begitu, kamu akan menghasilkan lebih banyak dengan mengorbankan lebih sedikit waktu dan tenaga. Kalau saya sambungkan dengan contoh yang tadi, prakteknya seperti ini. Kalau 60% jumlah view pada channel ini dihasilkan oleh 40% video yang sudah saya upload, ini berarti 40% video itu lebih menjanjikan dari sisa video yang saya buat. Jadi saya bisa fokus membuat konten yang lebih diminati oleh penonton dengan belajar dari 40% video itu. Saya bisa cari kira-kira apa yang menarik dari video itu dan akan saya terapkan di video-video selanjutnya. Pada saat ujian dengan komposisi soal 30% untuk pilihan ganda dan 70% untuk esai, kalau saya belajarnya tepat sasaran, minimal saya bisa dapetin nilai 70 dari 100, meskipun saya nggak belajar yang lain. Ini bisa diusahakan dengan bertanya langsung kepada guru atau dosen mengenai kisi-kisi soal. Kalau nggak dapet, kita bisa cari informasi dari kelas lain yang udah ujian duluan. Atau kalau masih belum dapat juga, kita lakukan musyawarah dengan para jenius di kelas untuk memprediksi soal mana yang akan keluar. Beda kalau kamu ingin dapetin nilai sempurna. Berarti kamu emang bener-bener harus belajar semua. Dan kalau menurut kamu itu layak dilakukan, ya lakuin aja, nggak ada yang salah. Dengan menerapkan prinsip Pareto, kita benar-benar menghabiskan waktu kita untuk kegiatan yang berarti dan memberikan impact kepada kehidupan kita. Dan prinsip ini bisa kamu praktekkan di circle kamu loh. Katakan nih, kamu punya banyak temen. Pasti nggak semuanya baik kan?
Ada yang toksik, ada yang nyebelin, ada yang nyusahin. Dengan prinsip ini, berarti kamu boleh menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman yang memberikan dampak positif dibanding dengan mereka yang cuma memberikan efek negatif. Bukan berarti putus hubungan, enggak. Cuma waktu yang kamu berikan untuk mereka nggak harus sama dengan yang kamu beri ke teman-teman yang baik. Dan untuk saya pribadi, prinsip Pareto ini menjadi pengingat bahwa usaha saya yaitu bekerja mulai pagi sampai sore, terus dilanjutin bikin video YouTube sampai malam, adalah 80% kegiatan yang hanya menghasilkan 20% output. Dan doa adalah kegiatan yang menghasilkan sisanya. Saya akan tetap melakukan usaha seperti biasa, hanya saja saya akan fokus untuk berdoa dengan lebih sungguh-sungguh. Karena saya percaya manusia hanya bisa berencana dan berusaha. Masalah hasil bukan urusan kita kan? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like jika kamu mendapatkan manfaat dari video ini. Dan silahkan subscribe untuk mendapatkan konten terkait pengembangan diri dan keuangan pribadi. Bersama saya Nat, ayo bareng-bareng jadi lebih baik. See you on the next video.